Masih banyak orang yang memandang menangis itu adalah sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang dipandang miring. Jangan menangis. Kepada anak laki-laki dikatakan jangan cengeng, jangan keluarkan air matamu, tahan air mata itu, kamu laki-laki. Dan menangis seringkali juga dipandang sebagai sebuah tindakan kelemahan. Masa gitu aja nangis? Masa begitu aja cengeng keluar air mata? Padahal sebenarnya Tuhan menciptakan air mata yang mengalir dari mata kita. Itu bukan sekedar sebuah ekspresi perasaan. Entah sedih, entah terharu, atau pedih, kesakitan. Dan sesungguhnya ada satu makna yang lebih dalam lagi dari air mata yang Tuhan ciptakan di mata kita masing-masing. Yaitu bahwa air mata itu sebenarnya semacam pelumas untuk mata kita supaya tidak kering. Dan air mata itu justru melindungi mata kita supaya tidak rusak. Sehingga ketika kita bisa menangis dan mengeluarkan air mata itu sesungguhnya menyehatkan, memberikan kepada kita sebuah kepulihan. Saat setelah kita menangis maka ada perasaan lega secara psikologis, tetapi juga untuk mata kita menjadi lebih jernih untuk bisa melihat sesuatu. Saat sedih mungkin berkabut mata kita nggak bisa lihat, kita nggak ikhlas menerima sesuatu yang membuat kita sedih atau kecewa. Tetapi dengan air mata yang mengalir itu secara figuratif mau mengajarkan kepada kita bahwa seringkali memang mata kita itu perlu dibersihkan, supaya kita bisa setelah mengusapnya, menyekanya, kita bisa melihat dengan lebih jernih lagi. Dan disinilah kenapa Kitab Suci mengajarkan kepada kita tentang betapa bernilainya air mata itu. Tuhan kita Yesus Kristus juga menangis. Allah juga pernah menangis, bersedih melihat perilaku umat ciptaannya. Dan tentu saja tokoh-tokoh iman tak lepas dari air mata yang mengalir dari matanya. Salah satunya adalah Daud. Kita mau melihat bagaimana dia mengalami saat dia pedih, dia sedih. Dia mengatakan Tuhan yang menampung air matanya di kirbatnya yang agung. Mari kita renungkan, apa itu kirbat Tuhan kita? Apa itu kirbat sang sahabat penuh cinta itu? Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari satu ayat saja dalam perenungan Daud ketika dia mengalami sebuah musibah, dikejar-kejar orang, ingin dibunuh, dan dalam hidupnya terancam. Dia juga mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa, dan dia menuliskan sebuah ungkapan yang begitu dalam di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9 atau sebagian versi ayat yang ke-8 dikatakan, sengsaraku, Engkaulah Tuhan yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Atau di dalam pasal 56 ayat yang sama pula dari Alkitab BIMK atau Bahasa Indonesia Masa Kini dikatakan, Engkau menghitung hari-hari pengembaraanku dan tahu jumlah air mataku. Tidakkah Engkau memperhitungkannya? Apa yang dialami oleh Daud adalah sebuah pengalaman natural ketika seorang mengalami pengejaran, mungkin dikejar oleh sesuatu yang membahayakan, merugikan, menakutkan, mengancam jiwanya. Sangat wajar untuk seseorang merasa sengsara dan air mata bisa mengalir. Dan menarik sekali dikatakan sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Itu bicara tentang sebuah kesengsaraan di dalam hari-hari pengembaraan. Daud adalah sosok yang sering mengembara ke sana ke sini sebagai gembala, bahkan sebagai raja, dan kita lihat bagaimana pengembaraannya dari satu tempat ke tempat lain itu dihiasi oleh berbagai macam sengsara yang luar biasa, dan disitulah dia mengalami sebuah duka cita. Namun ada satu makna positif dan nilai iman yang luar biasa sampai akhirnya Daud bisa melihat bahwa Tuhan peduli. Tuhan menanggung bebannya, dia tidak sendiri. Dan ayat yang tadi dibacakan mau mengingatkan kepada kita tentang 3 perkara yang Tuhan lakukan untuk Daud di dalam sengsaranya itu.
Pertama, Tuhan menghitung-hitung. Dia keep track. Dia merekam. Ada bagian Alkitab lain, versi lain mengatakan you record. Engkau merekam akan kesengsaraanku. Berarti saat Tuhan merekam itu Tuhan memperhatikan, saat merekam itu Tuhan sedang memfokus. Bukankah kalau kita mau merekam sesuatu, kita perlu fokus kepada sesuatu atau suara yang kita rekam. Dan Tuhan ketika merekam sengsara Daud, dia sedang merekam akan perasaan Daud. Dia sangat mengerti pergumulan Daud. Dia sungguh-sungguh ikut merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Dan yang kedua yang menarik di sini adalah bahwa air mata sengsara itu ditaruh di dalam kirbatmu. Kirbat itu adalah satu kantong kulit yang terbuat dari kulit binatang, yang berarti harus ada penyembelihan. Ada binatang yang perlu dipotong dan kulitnya diambil, dibuat menjadi semacam tampungan air yang bisa dibawa kemana-mana, macam botol air hari ini. Dan ini biasanya tempat untuk air, kadang minyak ditaruh di sana, juga susu, anggur, mentega, keju, dan air anggur itu biasanya memang tempatnya adalah di kirbat. Tetapi jangan lupa kirbat itu perlu ada binatang yang disembelih, ada yang dikorbankan. Kenapa dikatakan air mata Daud itu dikatakan Tuhan taruh di dalam kirbat Tuhan? Karena mau menyelami bahwa sebenarnya saat Daud menjadi korban pengejaran banyak orang, Tuhan rela berkorban buat dia. Berarti Daud mengalami dan menyelami bagaimana air matanya itu justru diperhitungkan oleh Tuhan, ditampung. Tuhan justru menyimpannya di dalam hatinya, ikut merasakan. Tuhan tahu kedalaman akan penderitaan Daud. Sama juga saat kita sedang berduka, Tuhan yang paling mengerti kedalaman penderitaan kita. Tetapi dengan catatan dia juga pernah mengalami, bahkan dia rela berkorban, mati bagikan binatang yang disembelih lalu kulitnya dibuatkan kirbat. Dia tidak biarkan kita terus air mata mengalir begitu saja, tidak berguna, dibuang begitu saja. Kan ada air mata yang jangan biar jadi sia-sia air matamu, tapi biar itu jadi mata air, pembersih matamu agar bisa memandang dengan tajam. Pegang kepada Tuhan lebih kuat lagi, karena air mata yang ditampung itu menandakan betapa Tuhan memberikan kepada kita sebuah kekuatan. Dan yang ketiga dikatakan, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Tuhan mencatatkan semua derita kita, sengsara kita. Dia catat, dia tahu betul, untuk lalu ujungnya dia akan berikan kemenangan. Dia akan berikan penghiburan, ketenangan, kesenangan setelah duka cita yang panjang yang kita alami. Di ujungnya selalu ada sukacita sejati abadi yang tidak pernah akan berakhir. Pesan sabda Tuhan hari ini mau ajarkan kepada kita tentang kirbat sahabat, yaitu kirbat dari Allah kita. Kadang kala air mata sedih diperlukan agar mata kita bisa lebih jernih memandang segala sesuatunya. Jiwa jadi lebih bersih dan tenang oleh air mata, duka cita dan sedih itu. Karena hanya oleh kirbat sang sahabat agung kita, yaitu Tuhan kita, duka kita bisa dibebat dan diganti menjadi ketenangan dan kemenangan oleh cinta kasih-Nya. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang kau rasakan dimanapun kau berada. Mungkin sedang mengenang sebuah peristiwa perkabungan, atau saat ini mungkin sedang berkabung, sedang kecewa, sedang keluarkan air mata, atau sedang terluka, sehingga akhirnya duka itu tidak bisa terbendung lagi mengalir lewat air mata. Ingat kirbat agung sang sahabat yang sudah terlebih dahulu rela berkorban buat kita. Saat kita jadi korban keadaan, saat kita jadi korban yang membuat kita berduka, Dia sudah berkorban untuk kita. Sandarilah Dia, dan biar kirbat dari sahabat agung itu selalu membebat luka kita. Selamat dipulihkan olehnya. Amin.